Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Cinitnit. Halo, apa kabar buat teman-teman semua? Di kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan berbahagia barangkali ya. Sehubungan dana bosnya sebagian sudah pada muncul SK-nya, kemudian juga sudah bisa dicairkan. Namun di lapangan ternyata masih banyak kendala yang terjadi, dan apa saja kendala-kendala tersebut kita akan bahas pada video kali ini. Yang jelas buat teman-teman yang belum menerima SK dan SP2D untuk pencairan, maka harap bersabar. Bapak dan Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, saat ini saya mencoba memberikan informasi terkait bantuan operasional sekolah reguler tahap kedua tahun 2021. Di sini kemarin kita diwajibkan mengkonfirmasi penyaluran dana BOS, dan hari ini kita pantau di portal BOS Kemdikbud daerah-daerah mana saja yang memang sudah mencairkan ataupun juga dananya sudah disalurkan. Kita lihat di laporan penyaluran di sini. Ini untuk tahap kedua dan semua provinsi. Nah, nampaknya ada beberapa provinsi yang memang sampai hari ini belum tersalur dana BOS-nya, yaitu Provinsi Banten, kemudian Provinsi Jawa Barat baru sebagian, dan Jawa Timur ini masih 0, Kalimantan Barat baru sebagian, kemudian Kepulauan Bangka Belitung ini baru sebagian, selanjutnya Papua Barat ini juga masih baru sebagian. Dan buat Bapak dan Ibu yang memang sampai hari ini belum menerima dana bantuan operasional sekolah, saya sarankan cukup bersabar begitu ya. Kementerian juga bukan berarti tidak mengindahkan hal ini, karena memang terlalu banyak barangkali, dan itu perlu proses yang berlebih, dan perlu juga kehati-hatian dalam penyaluran dana BOS ini, karena dana BOS-nya cukup besar, apalagi kita mengingat bahwa hari ini kita mencairkannya yaitu 40% begitu ya. Mungkin saja di berbagai provinsi yang memang belum cair hari ini masih ada kendala mungkin, ataupun juga memang masuknya di gelombang kedua, ataupun juga memang belum disalurkan begitu ya. Kita tunggu saja antara hari Senin dan hari Selasa begitu, karena tanggal 12 itu kan sudah cuti bersama, maka kita tunggu saja sampai hari Senin kabar baiknya, dan mudah-mudahan hari Senin itu semuanya disalurkan begitu ya, kecuali yang termasuk di gelombang kedua gitu ya. Bagaimana kita memastikan bahwa sekolah kita itu masuk di gelombang kedua atau di gelombang pertama begitu? Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu tinggal masuk saja di sini di menu dashboard begitu. Kemudian di daftar penyaluran di sini dicek apakah Bapak dan Ibu itu sudah ada data yang seperti ini. Misalkan kalau ini ada angka 2, ini tahap kedua, berarti tahap kedua ya. Kemudian gelombangnya di sini gelombang pertama. Kalau memang tidak ada seperti ini, berarti itu bisa dipastikan bahwa Bapak dan Ibu itu, sekolah Bapak dan Ibu itu akan masuk di gelombang kedua begitu ya. Dan itu dimungkinkan setelah Lebaran Idul Fitri. Ada sekolah yang memang sudah tersalur di sini, meskipun sudah tersalur, memang dana BOS-nya belum bisa dicairkan begitu ya, karena bank penyalur itu merasa tidak siap. Artinya bukan merasa tidak siap karena apa begitu ya, karena memang ini hampir berbarengan dengan pencairan THR ASN. Jadi semua uang yang ada di bank itu habis dibayarkan dulu untuk THR begitu ya. Jadi meskipun di sininya sudah ada, kepala sekolah belum bisa mengambil ataupun juga mencairkan dana BOS tersebut, dan itu masih menunggu kesiapan dari bank itu sendiri. Bapak dan Ibu juga tidak perlu gimana begitu ya, tidak perlu merasa tidak enak hati ataupun juga gimana. Yang jelas yang sudah salur juga, dan juga yang sudah ada SP2D-nya juga belum bisa dicairkan, karena memang ada kendala di pihak perbankan ataupun juga di pihak bank penyalur begitu. Jadi bisa dipastikan sekali lagi buat Bapak dan Ibu yang memang sampai hari ini di laporan penyalurannya ini masih 0 begitu, terutama di berbagai provinsi seperti Banten dan sebagainya, dimohon untuk bersabar ya. Kita tunggu saja hari Senin, karena untuk hari besok dan Minggu kayaknya libur, dan akhir pekan untuk itu bisa dicek di hari Senin gitu ya, atau hari Selasa. Kalau tidak ada hari Senin dan Selasa, maka dipastikan bahwa penyaluran dana BOS tahap kedua itu bisa nanti setelah habis Lebaran. Itu yang informasi yang pertama. Kemudian informasi selanjutnya, Bapak dan Ibu, setelah pencairan dana BOS reguler ini, apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu semuanya? Yang pertama tentu saja kita mempersiapkan BOS K7 gitu untuk realisasinya. Realisasi itu ada beberapa jenis. Ada realisasi dari Permendagri, kemudian juga ada format realisasi dari Permendikbud, dan itu harus dipersiapkan. Kemudian kita juga harus menyiapkan POM 9, yaitu format
barang dan jasa, pembelian barang dan jasa. Selanjutnya kita juga perlu rekening koran, kemudian juga kita perlu cash of name. Selanjutnya ada berita acara, register penutupan kas, itu yang harus dipersiapkan untuk laporan. Untuk sekarang ya kita gunakan saja kalaupun dana bosnya sudah cair begitu ya. Kalaupun yang belum masih kita tunggu, dan mungkin saja sekali lagi hari Senin atau hari Selasa, itu saja intinya. Karena di sini masih banyak sekali provinsi yang memang belum disalurkan. Hampir sesuai dengan prediksi saya bahwa pencairan dana bos itu antara minggu-minggu ini begitu ya, sampai ke tanggal 7 mudah-mudahan. Dan di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa pencairan dana bos itu mudah-mudahan di awal bulan begitu. Dan ternyata alhamdulillah apa yang saya prediksi ternyata diaminkan oleh Kementerian Keuangan. Dan mudah-mudahan ini menjadi referensi juga buat Bapak dan Ibu semua yang kebetulan masih menunggu-nunggu SP2D-nya kapan munculnya, terus juga penyalurannya kapan ya. Yang sudah ada SK-nya saja, yang sudah ada SP2D-nya saja, itu memang uangnya belum keterima karena memang kesiapan dari banknya belum siap 100% karena berbarengan dengan pencairan THR begitu ya. THR ASN yang hari kemarin sudah mulai disalurkan. Barangkali demikian Bapak dan Ibu informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Nantikan informasi berikutnya. Insya Allah saya akan memberikan informasi terupdate dari penyaluran dana bos reguler ini. Yang jelas pantau terus di portal Bos Kemdikbud dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini karena channel ini akan terus memberikan informasi yang bermanfaat insya Allah buat Bapak dan Ibu semuanya. Saya Rizal Gibran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.